Kali ini kita akan membahas mengenai pembekuan darah dengan soal yaitu bagian yang ditunjuk oleh label A dan B pada gambar ini adalah titik-titik. A. Vitamin K tromboplastin, B. Trombokinase fibrin, C. Kalsium protrombin, atau D. Trombokinase protrombin. Jadi di dalam tubuh kita itu jika ada luka atau jika kita terluka itu nanti pembuluh darahnya akan robek. Pembuluh darah yang robek itu nanti otomatis tubuh akan melakukan sistem pembekuan darah. Nah, sel darah apa yang berperan? Mari kita bahas bersama-sama. Sel darah yang berperan dalam proses pembekuan darah jika kita terluka adalah trombosit atau keping darah. Ciri dari trombosit antara lain 1. Ukurannya kecil dan tidak berinti. Umurnya relatif pendek yaitu 10-12 hari saja. Yang ketiga, jumlahnya 150.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubiknya. Trombosit berkembang dari sel-sel besar yang disebut dengan megakariosit. Tempat produksi atau tempat pembentukan keping darah itu ada di sumsum tulang belakang. Trombosit ini mudah pecah jika bersinggungan dengan permukaan yang kasar dan fungsinya atau berperan dalam proses pembekuan darah. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai skema pembekuan darah berdasarkan tabel yang ada pada soal tadi. Mekanisme pembekuan darah yang ada di tubuh kita terjadi saat pembuluh darah terluka atau rusak dan kita mengalami luka. Darah kita akan keluar dari pembuluh darah karena trombositnya pecah. Trombosit itu nanti akan mengeluarkan enzim yang disebut trombokinase atau tromboplastin yang keluar bersama plasma darah. Di dalam plasma darah tadi terdapat protein yang disebut dengan protrombin dan fibrinogen. Protrombin ini nanti akan diubah oleh trombokinase yang dipicu ion kalsium dan dengan bantuan vitamin K diubah menjadi trombin. Setelah trombin terbentuk, trombin akan mengubah fibrinogen protein dalam plasma darah tadi menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini nanti akan saling bertaut dan menutup sel darah atau eritrosit yang keluar dari luka kita, sehingga akan terjadi pembekuan darah sehingga luka akan menutup. Dalam skema pembekuan darah ini nampak yaitu bagian label A adalah trombokinase, yang B adalah protrombin, dan C itu adalah fibrin. Kesimpulan yang dapat kita tuliskan adalah bagian label A dan B pada gambar skema pembekuan darah soal adalah trombokinase dan yang B adalah protrombin. Opsi D.